Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam kebaikan, selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa anak-anak dijabah oleh Allah sehingga kalian dimudahkan dalam mempelajari ilmu hari ini dan hari-hari yang akan datang, dan semoga ilmu kalian dijadikan ilmu yang berkah manfaat di dunia ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 dengan tema Mengenal Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitabnya pada subtema Mengenal Allah melalui Asmaul Husna dengan materi pokok Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah peserta didik mengikuti pembelajaran diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian dan jumlah Asmaul Husna dengan benar. 2. Mampu melafalkan Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan benar. Dan yang keempat, mampu menunjukkan sikap keteladanan dari Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, anak-anak cerdas yang dicintai Allah, kalian tentu masih ingat pembelajaran Asmaul Husna di kelas-kelas sebelumnya. Ketika kalian masih di kelas 2 sudah mulai dikenalkan Asmaul Husna, baik pengertiannya, jumlahnya, juga beberapa Asmaul Husna yang diajarkan di kelas 2 tersebut. Di kelas 3 diulang lagi, di kelas 4 pun ada lagi, dan sekarang di kelas 5 juga mempelajari lagi. Kita ingat yang kelas 2 dulu ya anak-anak. Coba kita ingat 5 saja. Di antaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Malik, dan As-Salam. Kita ingat 5 sambil kita nyanyikan dengan lagu yang sudah kalian lakukan dulu, yaitu lagu dengan nada indung-indung. Yuk bersama Bu Guru menyanyikan lagu Asmaul Husna dengan nada indung-indung sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna ada 99, 5 diantaranya adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Malik, Maha Merajai, As-Salam, Maha Penyelamat. Kita ulang biar tambah jelas ya. Yuk. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna ada 99, 5 diantaranya adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Malik, Maha Merajai, As-Salam, Maha Penyelamat.
Itu 5 Asmaul Husna yang kalian pelajari dulu ketika kelas 2. Sekarang di kelas 5 kalian hanya dituntut mempelajari 4 saja, yaitu Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sekali lagi Bu Guru ulang, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Dari lagu yang kita nyanyikan tadi, kalian dapat memahami bahwa Asmaul Husna memiliki arti nama-nama Allah yang baik, atau dibalik, nama-nama yang baik bagi Allah. Sedangkan jumlah Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna sangat baik untuk berdoa dan berzikir pada Allah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya. Jadi Asmaul Husna sangat baik untuk berdoa kepada Allah, dan insya Allah mustajabah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan memahami bagaimana arti dan makna dari Asmaul Husna yang 4 tadi, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit memiliki arti Allah Maha Mematikan. Maksudnya Allah lah zat yang mematikan setiap makhluk yang bernyawa. Semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini akan mengalami kematian. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lari dari kematian. Kematian pun tidak bisa diminta, juga tidak bisa ditolak. Sebagaimana kehendak Allah, jika Allah belum berkehendak maka kematian tidak bisa diminta. Tetapi sebaliknya, jika Allah sudah berkehendak maka kematian tidak bisa ditunda. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tidak akan bisa lari dari kematian. Maka dari itu anak-anak sekalian, bagaimana sikap kita sebagai tanda bukti meyakini Asmaul Husna Al-Mumit sebagai orang yang beriman? Kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah itu apa saja anak-anak? Banyak sekali. Yang pertama dan utama kalian laksanakan adalah sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah amalan yang utama dan pertama yang akan dihisab besok di Yaumul Qiyamah. Untuk itu anak-anak tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh menunda-nunda ketika waktu sholat tiba. Harus kalian laksanakan sholat 5 waktu dengan utuh, dengan sepenuhnya. Amalan lain yang harus dilaksanakan banyak sekali. Sebagai siswa kalian rajin menuntut ilmu, rajin belajar. Sekarang ini masa pandemi, kalian di rumah membantu orang tua, itu juga perintah Allah. Sebagai tanda bukti bakti kalian kepada orang tua kalian. Menolong teman, bersedekah, banyak sekali. Semua perbuatan yang baik itu adalah perintah Allah yang disebut amalus sholih. Sebaliknya, larangan Allah yang perlu kalian jauhi juga banyak sekali. Antara lain, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencontek ketika ulangan. Meskipun di rumah kalian ulangan Bu Guru tidak lihat, tapi karena kejujuran kalian tidak menyontek, sikap yang bagus, sudah menjauhi larangan Allah. Tidak membuli temannya, kemudian tidak membantah perintah orang tua. Itu larangan-larangan yang harus kalian jauhi. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan yang kedua, yaitu Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayyu mempunyai arti Allah Maha Hidup. Allah hidup kekal selama-lamanya. Semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini akan mati, tapi Allah akan hidup selama-lamanya. Sebagaimana sifat wajib Allah baqo, yang artinya kekal. Artinya Allah tidak akan musnah, Allah tidak akan mati.
Nah, sifat apa, sikap apa yang harus kita lakukan untuk mengimani, untuk meyakini, untuk meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu? Antara lain, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana ada pepatah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kalian hidup selamanya. Dan ibadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kalian besok akan mati. Artinya, untuk menghadapi hidup ini kita harus bersemangat bekerja, bersemangat belajar untuk siswa, rajinlah belajar agar cita-citamu tercapai. Bersemangat dalam menjaga kesehatan, kita jaga kebersihan. Di masa pandemi ini kita harus mempersiapkan diri dengan imun yang kuat agar badan kita sehat dan kuat. Dengan menjaga diri seperti keluar rumah pakai masker, kemudian menjaga jarak dengan orang yang di luar rumah, dan juga memperbanyak cuci tangan dengan sabun. Itu contoh meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu. Yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Qayyum. Artinya Allah Maha berdiri sendiri. Maksudnya Allah mengurus seluruh urusan makhluknya. Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Sikap yang kita teladani bagaimana? Kita harus membiasakan hidup mandiri. Seperti misalnya ke anak-anak belajar, tidak usah menunggu perintah dari orang tua. Waktunya belajar, cuci piring sendiri, mencuci baju sendiri, merapikan tempat tidur sendiri ketika bangun tidur. Semua dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain. Itu contoh membiasakan sikap mandiri sebagai siswa. Kemudian yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Yang terakhir Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pernah dengar lagu itu anak-anak? Itu adalah lagunya Pak Haji Roma Irama yang melakukan kalimat tahlil digubah dalam sebuah syair lagu. Yang intinya bahwa Allah adalah Maha Esa. Tiada satupun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Maha Satu, Allah Maha Tunggal. Allahus samad, Allah tempat memohon, Allah tempat bergantung. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satupun makhluk yang menyamai Allah. Itulah pengertian dan makna dari Asmaul Husna Al-Ahad. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman untuk membuktikan keyakinan kita pada Al-Ahad? Yaitu sama dengan pada Asmaul Husna yang lain, hampir sama, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin ibadah, ikhlas hanya karena Allah, tidak karena yang lain. Pertolongan dan memohon segala yang kita butuhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap-sikap yang harus kita teladani dari Asmaul Husna Al-Ahad. Anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari keempat Asmaul Husna Allah, dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa dipahami anak-anak ya. Demikianlah yang buku dapat sampaikan untuk pembelajaran Asmaul Husna kali ini. Jika anak-anak masih bingung atau kurang jelas, nanti bisa tanya jawab dilanjutkan di grup kelas agama. Kemudian
Untuk tambah jelasnya lagi, kalian bisa membaca buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 halaman 19 sampai 23. Setelah itu, kalian kerjakan uji kompetensi di Google Form pada link yang tersedia nanti. Demikian anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.